Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafita Dila Auliana dari Tadris Matematika kelas C 2018. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang metode MODI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah program linier. Selamat menyaksikan. Sebelum ke langkah-langkah penyelesaian dari metode MODI, kita membahas tentang pengertian dari apa sih metode MODI itu. Metode MODI merupakan perkembangan dari metode stepping stone. Penentuan sel kosong yang bisa menghemat biaya pada metode ini dilakukan dengan prosedur yang lebih pasti dan tepat, serta metode ini dapat mencapai hasil optimal lebih cepat. Metode MODI menghitung indeks perbaikan untuk setiap sel kosong tanpa menggunakan jalur tertutup. Indeks perbaikan dihitung dengan terlebih dahulu menentukan nilai baris dan nilai kolom. Notasi-notasi dalam metode MODI terdiri dari RI, yaitu nilai yang ditetapkan untuk baris I, KJ, yaitu nilai yang ditetapkan untuk kolom J, dan CIJ, yaitu biaya transportasi dari sumber I ke tujuan J. Oke, selanjutnya yaitu 5 langkah dalam aplikasi metode MODI. Langkah yang pertama, menghitung nilai setiap baris dan kolom dengan menetapkan RI plus KJ sama dengan CIJ. Langkah yang kedua, setelah semua persamaan telah tertulis, tetapkan RI sama dengan 0. Langkah yang ketiga yaitu mencari solusi untuk semua R dan K. Langkah yang keempat, menghitung indeks perbaikan dengan menggunakan formula CIJ min RI min KJ. Langkah yang kelima yaitu mengaplikasikan kriteria optimalitas sebagaimana pada metode stepping stone. Oke, di sini kita sudah memiliki tabel matriks yang akan dihitung biaya transportasinya. Oke, selanjutnya kita akan mengisi tabel matriks dengan memilih 3 metode yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu metode NWC, metode least cost, maupun metode FAM. Dalam video kali ini, saya akan menggunakan metode NWC, di mana dalam pengisian tabel, jika menggunakan metode NWC, maka tabel yang diisi pertama kali yaitu dimulai dari pojok kiri atas, lalu ke kanan, lalu ke bawah. Dari metode NWC dapat diketahui yaitu biaya transportasinya yaitu 56 dikali 8 ditambah 46 dikali 24 ditambah 36 dikali 15 ditambah 36 dikali 9 ditambah 41 dikali 24. Jadi total biayanya yaitu 3.400. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung perubahan pada alokasi 1. Pertama-tama, kita buat variabel RI dan KJ untuk masing-masing baris dan kolom. Selanjutnya, yaitu menghitung sel yang berisi dengan menggunakan rumus RI plus KJ sama dengan CIJ. Sel yang berisi yang pertama tadi kan di baris Jakarta kolom A. Jadi, yang nilai baris yang RI itu kita misalkan sama dengan 0. Mencari nilai kolom dari KA yaitu Jakarta A sama dengan R1 plus KA sama dengan C1A. Tadi kan sudah dimisalkan R1 sama dengan 0. 0 plus KA sama dengan 8, KA sama dengan 8. Mencari nilai kolom dan baris yang lain. Sel berisi yang kedua tadi berada di baris bekasi kolom A. Jadi, R2 plus KA sama dengan C2A, R2 plus 8 sama dengan 24, R2 sama dengan 16. Selanjutnya, sel ketiga yaitu pada baris bekasi kolom B sama dengan R2 plus KB sama dengan C2B,
16 plus KB sama dengan 15, KB sama dengan negatif 1. Sel yang keempat yaitu pada baris Tangerang kolom B sama dengan R3 plus KB sama dengan C3B, R3 plus min 1 sama dengan 9, R3 sama dengan 10. Sel berisi yang terakhir yaitu pada baris Tangerang kolom C, yaitu R3 plus KC sama dengan C3C, 10 plus KC sama dengan 24, KC sama dengan 14. Setelah nilai-nilai di atas tadi sudah diketahui nilainya dari R1, R2, R3, dan KA, KB, KC, selanjutnya yaitu letakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan seperti terlihat pada tabel berikut. Langkah selanjutnya yaitu menghitung indeks perbaikan setiap sel yang kosong dengan rumus indeks perbaikan sama dengan CIJ min RI min KJ. Kita dapat lihat pada tabel di bawah, yaitu sel yang kosong terdapat pada Tangerang A, Jakarta B, Jakarta C, dan Bekasi C. Yang pertama, kita akan hitung sel Tangerang A. Indeks perbaikannya dengan rumus CIJ min RI min KJ. CIJ-nya pada sel Tangerang A diketahui CIJ sama dengan 16, RI sama dengan 10, dan KJ sama dengan 8. Langsung saja kita hitung. Indeks perbaikan sama dengan 16 min 10 min 8. Jadi hasil dari indeks perbaikannya yaitu negatif 2. Sel kosong selanjutnya yaitu Jakarta B. Langsung saja kita hitung 4 min 0 min negatif 1 sama dengan 5. Sel yang ketiga yaitu 7 min 0 min 14 sama dengan negatif 7. Sel yang keempat yaitu 16 min 16 min 14 sama dengan negatif 14. Jika nilai dari setiap indeks perbaikan sudah diketahui, maka selanjutnya kita memilih titik tolak perubahan. Sel yang merupakan titik tolak perubahan adalah sel yang indeksnya bertanda negatif dan angkanya terbesar. Dalam tabel di bawah, ternyata yang memenuhi syarat adalah Bekasi C dengan nilai indeks perbaikannya yaitu negatif 14. Oleh karena itu, sel Bekasi C lah yang akan dipilih sebagai sel yang akan diisi. Langkah selanjutnya yaitu memperbaiki alokasi. Kita harus memberikan tanda positif pada kolom yang akan diisi dan memberikan tanda negatif pada baris dan kolom yang terdekat dari kolom yang akan kita isi dan tanda positif pada baris maupun kolom terdekat antara baris dan kolom negatif. Selanjutnya, memindahkan isi dari sel bertanda negatif ke yang bertanda positif sebanyak isi terkecil dari sel yang bertanda negatif. Seperti pada penjelasan slide sebelumnya bahwa memberi tanda positif pada tabel yang akan diisi, yaitu tabel yang akan diisi tadi kan Bekasi C, jadi kita beri tanda positif. Selanjutnya, pilih sel yang isi dan sebaris, yaitu Bekasi B, beri tanda negatif. Selanjutnya, pilih sel yang isi dan sekolom, yaitu Tangerang C, kita beri tanda negatif. Lalu, pilih satu sel yang sebaris atau sekolom dengan dua sel bertanda negatif, yaitu berarti pada Tangerang B, beri tanda positif. Selanjutnya, kita pindahkan isi dari sel bertanda negatif ke sel yang bertanda positif, sebanyak isi terkecil dari sel yang bertanda negatif. Sel isi yang bertanda negatif kan Bekasi B
dan Tangerang C. Nilai dari Bekasi B dan Tangerang C yang terkecil yaitu pada Bekasi B, 36. Selanjutnya kita pindahkan 36 ini ke yang bertanda positif. Jadi 36 kita pindahkan ke Bekasi C. Jadi nilai dari Bekasi C menjadi 36. Sedangkan nilai dari Bekasi B 36 min 36 sama dengan 0. Selanjutnya kita pindahkan nilai dari Tangerang C ke Tangerang B. 41 dikurangi 36 sama dengan 5. Tangerang B-nya 36 ditambah 36 menjadi 72. Berikut merupakan tabel yang telah mengalami perubahan. Dapat dilihat tabel yang mengalami perubahan yaitu yang bertanda yang berwarna merah. Jadi, biaya transportasi pada alokasi 1 adalah 56 dikali 8 ditambah 46 dikali 24 ditambah 36 dikali 16 ditambah 72 dikali 9 ditambah 5 dikali 24. Jadi total biayanya yaitu 2.896. Karena indeks perbaikan pada alokasi 1 masih ada yang bertanda negatif, maka kita harus menghitung alokasi kedua. Langkah-langkahnya sama seperti alokasi yang pertama, yaitu membuat variabel RI dan KJ untuk masing-masing baris dan kolom, lalu menghitung sel yang berisi dengan menggunakan rumus RI plus KJ sama dengan CIJ. Kita mulai dengan baris yang pertama. Kita misalkan R1 sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari nilai kolom A, yaitu Jakarta A sama dengan R1 plus KA sama dengan C1A, 0 plus KA sama dengan 8, KA sama dengan 8. Selanjutnya yaitu mencari nilai kolom dan baris yang lain, yaitu pada sel Bekasi A, sama dengan R2 plus KA sama dengan C2A, R2 plus 8 sama dengan 24, R2 sama dengan 16. Selanjutnya yaitu pada sel Bekasi C. R2 plus KC sama dengan C2C. 16 ditambah KC sama dengan 16, KC sama dengan 0. Selanjutnya yaitu sel Tangerang B. R3 plus KB sama dengan C3B. 24 plus KB sama dengan 9, KB sama dengan negatif 14. Tangerang C. R3 plus KC sama dengan C3C. R3 plus 0 sama dengan 24, R3 sama dengan 24. Jika nilai-nilai dari slide sebelumnya telah diketahui, kemudian letakkan pada garis atau kolom yang bersangkutan, seperti terlihat pada tabel berikut. Oke, langkah selanjutnya yaitu menghitung indeks perbaikan setiap sel yang kosong dengan rumus CIJ min RI min KJ. Dapat dilihat pada tabel, sel yang kosong yaitu Tangerang A, Jakarta B, Jakarta C, dan Bekasi B. Kita hitung yang Tangerang A terlebih dahulu, yaitu 16 min 24 min 8 sama dengan negatif 16. Jakarta B yaitu 4 min 0 min negatif 15 sama dengan 19. Jakarta C yaitu 7 min 0 min 0 sama dengan 7. Bekasi B yaitu 15 min 16 min negatif 15 sama dengan 14. Jika sudah diketahui nilai dari setiap indeks perbaikan, maka kita harus memilih sel yang akan diisi. Kita lihat sel mana yang bertanda negatif dan angkanya terbesar. Ternyata Tangerang A merupakan sel yang memenuhi syarat, yaitu bertanda negatif dan angkanya terbesar. Langkah selanjutnya yaitu memperbaiki alokasi.
kita buat jalur tertutup pada tabel. Lalu, kita beri tanda positif pada Tangerang A. Karena Tangerang A tadi kan sudah dipilih sebagai tabel yang akan diisi. Lalu, kita cari sel terdekat yang isi dan sebaris, yaitu Tangerang C. Kita beri tanda negatif pada Tangerang C. Selanjutnya, kita pilih sel yang isi terdekat dan sekolom, yaitu Bekasi A. Kita beri tanda negatif pada Bekasi A. Selanjutnya, pilih satu sel yang sebaris atau sekolom dengan dua sel bertanda negatif tadi, yaitu Bekasi C. Kita beri tanda positif pada Bekasi C. Selanjutnya, yaitu kita pindahkan isi dari sel bertanda negatif ke sel yang bertanda positif, sebanyak isi terkecil dari sel yang bertanda negatif. Isi dari sel bertanda negatif yaitu Tangerang C dan Bekasi A. Yang paling kecil nilainya dari 46 dan 5 yaitu 5. Selanjutnya, kita pindahkan sel yang bertanda negatif ke bertanda positif. Tangerang A, tadi kan 0, ditambah 5, sama dengan 5. Tangerang C, 5, dikurangi 5, sama dengan 0. Bekasi C, 36, ditambah 5, sama dengan 41. Bekasi A, 46 dikurangi 5 sama dengan 41. Kenapa kita tidak memilih Tangerang B ketika memilih sel terdekat yang isi dan sebaris? Karena jika kita nanti memilih Tangerang B, maka ketika pemilihan sel atau kolom yang sebaris dengan sel bertanda negatif nanti, kan kita nanti jadinya milih Bekasi B, sedangkan Bekasi B itu tidak ada nilainya. Jadi kita memilih sel yang isi dan sebaris itu pada Tangerang C. Seperti yang dapat dilihat pada tabel bahwa nilai-nilai yang bertanda merah yaitu nilai-nilai yang telah mengalami perubahan. Jadi, biaya transportasi pada alokasi yang kedua adalah 56 dikali 8 ditambah dengan 41 dikali 24 ditambah 41 dikali 16 ditambah 5 dikali 16 ditambah 72 dikali 9 sama dengan 2816. Karena indeks perbaikan pada alokasi yang kedua tadi masih ada yang bernilai negatif, maka kita harus menghitung alokasi yang ketiga. Langkah-langkahnya masih sama dengan dua alokasi yang telah kita hitung tadi, yaitu membuat variabel RI dan KJ untuk masing-masing baris dan kolom. Selanjutnya yaitu menghitung sel yang berisi dengan menggunakan rumus RI plus KJ sama dengan CIJ. Yang pertama kita cari yaitu nilai baris 1. R1 kita misalkan dengan 0. Selanjutnya kita mencari nilai kolom A. Jakarta A sama dengan R1 plus KA sama dengan C1A. 0 plus KA sama dengan 8. Jadi nilai dari KA sama dengan 8. Selanjutnya yaitu mencari nilai kolom dan baris yang lain. Sel Bekasi A sama dengan R2 plus KA sama dengan C2A, R2 plus 8 sama dengan 24, R2 sama dengan 16. Sel Bekasi C sama dengan R2 plus KC sama dengan C2C, 16 plus KC sama dengan 16, jadi KC sama dengan 0. Sel Tangerang A, R3 plus KA sama dengan C3A, R3 plus 8 sama dengan 16, R3 sama dengan 8. Sel selanjutnya yaitu Tangerang B. R3 plus KB sama dengan C3B,
8 plus KB sama dengan 9, KB sama dengan 1. Jika nilai dari RI dan KJ sudah diketahui, kemudian letakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan, seperti terlihat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu menghitung indeks perbaikan setiap sel kosong. Sel yang kosong yaitu Tangerang C, Jakarta B, Jakarta C, dan Bekasi B. Kita hitung yang Tangerang C terlebih dahulu, yaitu 24 min 8 min 0 sama dengan 16, sel Jakarta B 4 min 0 min 1 sama dengan 3, Jakarta C 7 min 0 min 0 sama dengan 7, Bekasi B 15 min 16 min 1 sama dengan negatif 2. Jika sudah diketahui nilai dari indeks perbaikannya, selanjutnya memilih titik tolak perubahan, yaitu dengan memilih nilai dari indeks perbaikan yang bertanda negatif dan angkanya terbesar. Dari tabel di bawah, ternyata yang memenuhi syarat yaitu Bekasi B. Jadi, sel Bekasi B akan dipilih sebagai sel yang akan diisi. Langkah selanjutnya yaitu memperbaiki alokasi. Sekarang kita buat jalur tertutup. Beri tanda positif pada Bekasi B, karena Bekasi B merupakan sel yang akan diisi. Lalu pilih satu sel terdekat yang isi dan sebaris, yaitu Bekasi A. Selanjutnya, pilih sel yang isi terdekat dan sekolom, yaitu Tangerang B. Beri tanda negatif pada Bekasi A dan Tangerang B. Selanjutnya, pilih satu sel yang sebaris atau sekolom dengan dua sel bertanda negatif tadi, yaitu Tangerang A. Beri tanda positif. Selanjutnya, pindahkan isi dari sel bertanda negatif ke sel yang bertanda positif sebanyak isi terkecil dari sel yang bertanda negatif. Sel yang bertanda negatif yaitu Bekasi A dan Tangerang B. Kita lihat nilai yang terkecil antara 41 dan 72. Nilai terkecil yaitu 41. Selanjutnya yaitu pada Bekasi B, 0 ditambah 41 sama dengan 41. Selanjutnya yaitu Tangerang B, 72 dikurangi 41 sama dengan 31. Tangerang A yaitu 41 ditambah 5. Selanjutnya Bekasi A, 41 dikurangi 41 sama dengan 0. Jadi, nilai pada sel yang berwarna merah merupakan nilai yang sudah mengalami perubahan. Jadi, biaya transportasi pada alokasi 3 adalah 56 dikali 8 ditambah 41 dikali 15 ditambah 41 dikali 16 ditambah 46 dikali 16 ditambah 31 dikali 9 sama dengan 2734. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung perubahan pada alokasi keempat. Langkah-langkahnya tetap sama seperti langkah 1, 2 maupun 3. Yang pertama yaitu buat variabel RI dan KJ untuk masing-masing baris dan kolom. Selanjutnya, hitunglah sel yang berisi dengan menggunakan rumus RI plus KJ sama dengan CIJ. Kita menghitung baris yang pertama dulu. R1 kita misalkan dengan 0. Mencari nilai kolom A. Jakarta A. Sama dengan R1 plus KA sama dengan C1A. 0 ditambah KA sama dengan 8, jadi KA sama dengan 8. Selanjutnya yaitu mencari nilai kolom dan baris yang lain. Sel Bekasi B sama dengan R2 plus KB sama dengan C2B, R2 plus 8 sama dengan 15, R2 sama dengan 14. Selanjutnya yaitu sel Bekasi C, R2
plus KC sama dengan C2C, 14 plus KC sama dengan 16, KC sama dengan 2. Selanjutnya yaitu sel Tangerang A sama dengan R3 plus KA sama dengan C3A, R3 plus 8 sama dengan 16, R3 sama dengan 8. Dan sel yang terakhir yaitu Tangerang B sama dengan R3 plus KB sama dengan C3B, 8 plus KB sama dengan 9, KB sama dengan 1. Jika sudah diketahui nilai dari masing-masing RI dan KJ-nya, kemudian letakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan, seperti terlihat pada tabel berikut ini. Langkah selanjutnya yaitu menghitung indeks perbaikan setiap sel yang kosong dengan rumus indeks perbaikan sama dengan CIJ min RI min KJ. Sel yang kosong yaitu Tangerang C, Jakarta B, Jakarta C, dan Bekasi A. Kita hitung dari Tangerang C. CIJ-nya 24, RI-nya 8, KJ-nya 2, yaitu 24 min 8 min 2 sama dengan 14. Jakarta B, 4 min 0 min 1 sama dengan 3. Jakarta C, 7 min 0 min 2 sama dengan 5. Bekasi A, 24 min 14 min 8 sama dengan 2. Karena indeks perbaikan sudah tidak ada yang bernilai negatif, maka alokasi tersebut sudah tidak dapat diubah. Sehingga biaya paling optimal berada pada alokasi ketiga, yaitu 56 dikali 8 ditambah 41 dikali 15 ditambah 41 dikali 16 ditambah 46 dikali 16 ditambah 31 dikali 9 sama dengan 2734. Kesimpulannya, dari 4 tahap yang telah dilalui, biaya paling optimal yaitu pada alokasi ketiga. Oke, selesai sudah pembahasan kita tentang metode Modi. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.